gimana cara ngerjainnya sih? Kok ada tanda seru gitu ya? Assalamualaikum. Lagi ngerjain apaan, Mas? Ini cuman gimana ya? Kayak ada tanda seru itu apa maksudnya gitu? Tanda seru ini? Oh, materi ini. Oh, anak tahu nih. Sini deh, biar saya jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, soal yang kamu lihat tadi itu adalah faktorial, dan faktorial itu adalah submateri dari kaidah pencegahan. Nah, kaidah pencegahan ini memiliki fungsi untuk menghitung jumlah kemungkinan atau pola-pola tertentu dengan cara yang lebih sistematis. Kaidah pencegahan memiliki banyak fungsi di kehidupan, seperti untuk menghitung probabilitas, statistika, dan lain-lain. Kaidah pencegahan memiliki banyak materi. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan biasanya digunakan untuk menghitung beberapa kemungkinan dari beberapa kasus dan bisa dikombinasikan secara eksklusif. Misalnya nih, aku ambil contoh, kamu ingin baca 3 buku dan menonton 4 film, maka kemungkinan besar yang bisa kamu lakukan adalah 7 kemungkinan, karena kamu bisa membaca tiga buku dan menonton keempat film. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian biasa digunakan untuk beberapa kasus yang bisa dipilih, bisa dikombinasikan secara bersamaan atau bergantung satu sama lain. Misalnya nih, kamu memiliki 3 baju dan 2 celana, maka kemungkinan yang kamu miliki adalah 6 kemungkinan, karena kamu bisa memakai baju dan celana secara bergantian. Misalnya nih, kamu pengen pakai baju pertama, terus celana kamu celana kedua, di pilihan kedua kamu ingin pakai baju ketiga di celana satu. Nah, dengan formasi seperti itu, kemungkinan yang akan didapat adalah 6 kemungkinan. Selanjutnya adalah faktorial. Faktorial adalah rumus matematika yang dimana kita memilih bilangan positif yang kita inginkan, dan itu terus dikurangi 1, namun tetap dikali hingga angka tersebut mencapai 1. Misalnya nih, aku memilih 5 faktorial, maka 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dan dikali 2 dikali 1. Begitupun dengan 100 faktorial. 100 faktorial pun maknanya adalah 100 dikali 99 sampai 1. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, ini ada contoh dari faktorial. Misalnya 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 sama dengan 5.040. Secara definisi itu seperti ini. Nah, jadi n faktorial merupakan n dikali n dikurang 1 dikurang 1 sampai angka 1. Itu bisa dirumuskan seperti ini. Nah, ini dikurang terus hingga sampai 1. Nah, tadi teman kita bertanya tentang soal faktorial sebelumnya. Nah, jadi biarkan saya jelaskan. Jadi, di sini ada 2 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Seperti yang kita ketahui, kalau faktorial adalah angka positif yang terus dikalikan berkurang hingga sampai 1. Maka dari sini bisa kita jawab dengan 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Nah, dari sama dengan berapa? Dari sini 2 dikali sama dengan 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 2 sama dengan 24, dan 24 dikali 1 sama dengan 1. Maka 2 dikali 24. Maka jawaban dari ini adalah 48. Nah, pengaplikasian dari faktorial ini juga bisa digunakan pada kaidah pencegahan berikutnya, yaitu permutasi. Permutasi ini biasanya digunakan untuk menghitung beberapa objek tertentu secara terurut dan sistematis. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita memiliki contoh soal pengaturan rak buku pada rak buku. Nah, perlu diperhatikan, rak buku ini slotnya 4 ya teman-teman. Nah, jika ada 4 buku dan kita ingin menghitung berapa banyak cara untuk mengatur rak buku tersebut, dapat menggunakan rumus ini. NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N adalah jumlah banyak kemungkinan dan R adalah jumlah banyak slot untuk mengisi kemungkinan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada 4 buku dengan rak buku yang memiliki slot untuk 4 buku juga. Maka dapat diaplikasikan seperti ini. N untuk 4, dan di sini N dan juga 4 dikurangi dengan jumlah slot yang dimiliki dari rak buku, yaitu 4 juga. Maka dapat dihasilkan seperti ini. 4 faktorial per 0 faktorial. Perlu diketahui bahwa 0 faktorial sama dengan 1 ya teman-teman.
Jadi penyelesaiannya 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 4 sekian dikali 1 menghasilkan angka penjumlahan 24. Nah, padahal kasih teman-teman kepikiran kira-kira gimana sih gambaran rumus ini secara kasar dan mengapa rumus ini terlahir. Nah, jawabannya dapat dilihat pada slide berikut. Di sini aku menyusun konsep tentang kira-kira bagaimana rumus ini bekerja. Nah, misalnya ini buku pertama, ini buku kedua, ini buku ketiga, dan ini buku keempat. Nah, kita ambil fokus variasi dulu. Misalnya nih, kita dari keempat buku, kita pilih buku hijau sebagai buku pertama. Maka sisanya adalah buku merah, biru, dan ungu. Nah, di sana pada pilihan ini kita memilih buku merah untuk posisi kedua. Maka dapat tersisa kemungkinan yang ada ungu dan buku biru. Nah, ketika pilihan ketiga kita memilih buku yang ungu, maka pilihan terakhir ada buku biru. Nah, dalam susunan ini inilah kemungkinan pertama. Begitu cara ini diaplikasikan secara berurut. Nah, mengapa rumus itu 4 dikali 3 dikali 1? Karena 4 kemungkinan dikalikan dengan 3 kemungkinan secara berurut, kemudian dikalikan lagi 2 kemungkinan secara berurut, kemudian dikalikan lagi 1 kemungkinan secara berurut. Ketika teman-teman ingin menjumlahkan berapa titik ini, maka ini jumlahnya sama dengan 24 seperti contoh soal sebelumnya. Nah, materi selanjutnya dari kaidah pencetakan adalah kombinasi, dan kombinasi ini tidak jauh berbeda dari permutasi. Kombinasi biasanya digunakan untuk menghitung objek-objek tertentu dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan ataupun posisi dari objek tersebut. Contohnya ada pada buku ini. Di sini ada bentuk rumus dari kombinasi. NCF sama dengan N faktorial dibagi dengan N faktorial dikali dengan N min N faktorial. Misalnya terdapat 2 orang yang ingin dipilih dari 4 orang untuk membentuk sebuah tim. Berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih tim tersebut? Nah, di sini kita mulai masuk ke rumusnya. Ingat, di sini itu ada 4 orang, namun yang dipilih hanya 2 orang. Itu slot untuk data tersebut. Maka di sini dapat diperhatikan dengan seperti ini. N diganti dengan M dan N diganti dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan menghasilkan 2. Mereka dikalikan dan menghasilkan angka seperti ini. 4 dikali 3 dikali 1 dibagi 4 dan hasilnya sama dengan 6. Nah, tentu kalian penasaran nggak sih kira-kira kalau pengaplikasian dari rumus ini seperti apa gambarannya? Nah, kira-kira ada contohnya dulu ini. Perbedaan kombinasi dengan permutasi adalah kalau saat permutasi kita membutuhkan 4 slot dari 4 jumlah. Nah, kalau misalkan kombinasi seperti yang di slot tadi, kita hanya mengambil 2 slot dari 4 objek. Nah, jadi kalau saat permutasi kita mengaplikasikan ini sebagai slot 1, 2, 3, 4. Namun karena kombinasi kita hanya membutuhkan 2 slot saja, maka slot yang ini tidak dipakai. Terus pada syarat berikutnya adalah kombinasi ini tidak memperhatikan posisi objek ataupun urutan objek tertentu. Maka ketika ada seperti contohnya, ya misalkan kita anggap orang pertama itu hijau, orang kedua itu pink, orang ketiga ungu, orang keempat biru. Nah, misalkan orang pertama orang hijau memasangkan yang orang ungu. Nah, kemungkinan ini sudah ada berulang di sini. Orang ungu dipasangkan dengan orang hijau. Maka seperti itu dianggap sebagai satu kesatuan. Dari sini dapat disimpulkan hanya 6 kemungkinan saja yang tersisa. Nah, untuk tambahan materi kamu, pada materi permutasi ada yang namanya permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi lingkaran atau daerah tertutup sederhana. Permutasi siklis juga dikenal sebagai permutasi melingkar atau permutasi sirkuler. Rumus permutasi siklis adalah N permutasi R atau NPR sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana NPR adalah lambang permutasi siklis dan N adalah banyaknya unsur. Contoh permutasi siklis dalam kehidupan sehari-hari: susunan anggota rapat yang mengelilingi meja bundar, atau susunan tempat duduk di meja bundar. Nah, jadi gimana nih? Udah pada paham kan tentang kaidah pencetakan? Jadi sekian pada pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.